lengkap, dan saya kira lebih lengkap ketika dibanding ketika bertemu Presiden Senin yang lalu. Dengan kehadiran ini saya kira sudah cukup jelas bahwa pihak istana yang mengatakan bahwa suara tokoh agama, lintas agama tidak bulat, saya kira terbantahkan. Kita melihat dengan kehadiran semua tokoh-tokoh lintas agama yang menjadi penggerak inti gerakan ini, lengkap semua bahwa suara kita bulat. Yang kedua, ada satu hal yang ingin kami klarifikasi dari Badan Pekerja. Ada sebuah berita dari sebuah harian ibu kota yang menyampaikan bahwa Badan Pekerja lintas agama ini bukanlah orang-orang tokoh agama atau aktivis agama. Betul, memang perlu kami sampaikan bahwa Badan Pekerja bukan tokoh-tokoh agama, tapi berisi para aktivis, para intelektual, para akademisi yang memang concern dengan gerakan ini. Justru yang menjadi tokoh agama adalah bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, acara utama press conference pada hari ini ingin menyikapi pasca pertemuan para tokoh lintas agama di istana Senin yang lalu, karena sudah banyak pernyataan publik ataupun juga harapan sebenarnya apa sih yang dihasilkan dari pertemuan itu, lalu kita mau ke depan mau seperti apa, apakah gerakan ini akan berhenti, akan terus atau semakin konsisten pasca pertemuan itu. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada Buya Syafiee Ma'arif untuk menyampaikan pernyataan. Nanti juga akan kita berikan kepada tokoh-tokoh yang lain untuk memperjelas bagaimana komitmen gerakan ini ke depan selanjutnya. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pamitkan biksu Mendut tidak bisa datang karena saudaranya meninggal. Jadi itu ya, jadi dia harusnya pakai jubah ke sini, jubah hanya 2 lembar itu. Tapi kena pamit. Oke. Jadi seperti tadi sudah dikatakan oleh Fajar ya, bahwa tokoh agama, lintas agama itu tidak bisa dipecah gitu. Kita punya kebersamaan. Ada pun kadang-kadang berbeda pendapat, itu manusiawi. Tapi kita tetap konsisten. Dan kita berharap pemerintah ini betul-betul serius mengurus negara ini. So kesan kita selama ini, perintah banyak, tapi menurut catatan ICW itu dari 100 perintah yang dijalankannya 24, yang 76, dan itu tidak dikawal terus gitu. Janganlah disangka kita ini mau jadi apa, jadi duta besar, jadi camat, tidak ada itu ya. Kita betul-betul murni itu. Adapun nanti ada sebagainya mau jadi presiden, wakil presiden nantilah. Tapi tidak, gerakan ini bukan ke sana arahnya. Gerakan ini mengingatkan negara, pemerintah dan kita semua bahwa negara ini kalau dibiarkan semacam ini, itu akan semakin merosot. Dan pagi ini saya dapat informasi sangat bagus sekali. Kalau tidak ada ya gerakan ini, itu barangkali pihak istana itu masih adem ayem aja. Justru karena ini walaupun ada kita dikritik itu oke aja, tapi substansinya itu kita sudah melihat ada penyimpangan sekarang ini dari cita-cita besar kita, Pancasila namanya, atau pasal 33 yang asli itu kita sudah menyimpang semua. Anda lihat di desa-desa sampai ke pelosok itu ada Indomaret yang mematikan pedagang-pedagang kecil. Dan kita punya data, nanti Sri Pelupi akan memberikan data itu, kemiskinan kita tidak berkurang. Jadi BPS ya, yang dikatakan pemerintah itu sesungguhnya bisa kita tandingi dengan data yang lebih konkret dengan kenyataan. Saya rasa itu. Siapa lagi? Urut aja. Iya, saya hanya mau menegaskan bahwa suatu berkat saya rasa pertemuan dengan Bapak Presiden dengan kabinetnya menggugah kesadaran bahwa ada paling tidak persepsi yang berbeda tentang keadaan bangsa kita begitu. Dan bagusnya persepsi itu datang dari kelompok orang-orang yang tidak ada interese politik apapun atau interese ekonomi apapun, selain keluhuran, kemajuan, kehormatan bangsa ini di dalam karena memang menjadi tempat di mana kesejahteraan dan keadilan
paling tidak bergerak maju secara substantif begitu. Kita tidak membayangkan bahwa sempurna, tetapi secara substantif, konsepsional, dan terorganisasi mengarah dan menuju kepada keadilan, kesejahteraan, pemerataan yang besar itu. Yang kedua, kegembiraan saya adalah bahwa istana mengatakan bahwa akan ada pertemuan. Ini awal dari pertemuan. Dan kalau istana mengatakan demikian, saya pribadi dan saya harap bapak-bapak dari tokoh lintas agama ini tidak merasa bahwa kami ini kelompok pressure group yang mau entah mendominasi. Enggak, enggak. Sehingga kalau ada perasaan terancam atau enggak, jangan. Dan saya mau menegaskan bahwa kalau ada orang yang mau numpang begitu, mereka akan kecewa karena tidak ada orang-orang yang menumpang kecuali murni demi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara kita. Kalau untuk ditunggangi secara politis, tidak ada kemungkinan. Sebab kami akan sangat mengawal itu. Nah, maka ke depan, kami akan menyampaikan apa yang sudah kami rasakan dan kami yakini, dan yang akan kami tampung lebih lanjut dalam organisasi dan langkah-langkah kerja berikut dengan misalnya kesempatan menyampaikan rumah pengaduan sejenis itu untuk menampung, untuk menegaskan bahwa memang yang kami katakan itu sungguh-sungguh ada isi gitu, bukan isapan jempol atau sekedar tetapi substantif, meluas dan mendasar. Dan bersama-sama kita seluruh bangsa ini, bukan hanya pemerintah. Saya rasa saya tidak ingin mempersalahkan pemerintah saja begitu. Kita semua saya rasa bertanggung jawab. DPR kita bertanggung jawab. Sebab itu juga mereka jangan sibuk dengan semua hal-hal yang tidak sebetulnya langsung berkenaan dengan kepentingan kita bersama begitu. Makasih. Boleh berdiri ya? Oh, supaya lebih apa? Oh. Duduk. Saya mau berdiri supaya lebih terdengar kemana-mana. Jadi yang pertama saya tidak akan mengulangi itu. Yang kita harapkan adalah supaya negara dan pejabat-pejabat negara dapat menangkap spirit dari apa yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama. Spirit dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau misalnya tokoh-tokoh agama mengatakan ini ada deviasi, ada pengingkaran, maka spiritnya yang harus diambil. Janganlah itu dijawab dengan misalnya mengemukakan data-data. Spiritnya adalah kalau misalnya dikatakan ada kemajuan ekonomi, oke, betul, tetapi apakah kemajuan ekonomi itu sungguh-sungguh dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan kalau itu tidak dirasakan berarti ada persoalan keadilan di sini. Dan kalau kita bicara mengenai keadilan berarti kita menyentuh inti dari konstitusi. Juga berarti kita mempunyai masalah dengan Pancasila soal keadilan sosial dan seterusnya dan seterusnya. Itu hal yang pertama. Yang kedua sebenarnya tokoh-tokoh agama mau memperlihatkan wajah kemanusiaan dari negara ini. Karena itu negara boleh bermain dengan statistik, dengan data dan seterusnya. Tapi ingat bahwa lebih dari itu adalah kemanusiaan, wajah kemanusiaan. Kalau masih ada orang yang makan tiwul, ada orang yang gantung diri dan seterusnya, dia tidak bisa hanya dianggap sepele, itu kan hanya 1-2 orang. Mereka tetap berharga. Karena itu
tidak bisa diperbandingkan misalnya dalam persoalan TKW. Oh, yang disiksa itu kan hanya beberapa orang. Masih terlalu banyak ya, yang tidak disiksa. Saya kira tidak benar cara berpikir seperti itu. Satu orang pun yang disiksa, dia adalah manusia yang harus dihormati harkatnya. Dan karena itu saya kira pertemuan di istana adalah satu pertemuan yang cukup bagus dalam arti ada keterus terangan, dan itu baru awal, dan kita akan menindaklanjuti pertemuan-pertemuan itu di masa-masa yang tidak terlalu jauh ini. Sehingga sungguh-sungguh ada hasil, dan gerakan kita sekali lagi ditegaskan adalah sebuah gerakan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya hanya menambahkan sedikit. Jadi kita pertemuan ini adalah pertemuan awal dan kita ingin dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikut. Kalau perlu kami akan mengundang Bapak Presiden, bahwa beliau akan mewakilkan kepada entah wakil, entah Menko, tidak jadi masalah. Tapi saya pikir kita bagus juga saling gantian mengundang gitu ya. Yang kedua, kami akan 7 butir itu harus kami perkuat dengan dukungan data-data. Jadi jangan sampai yang kami tulis itu cuma sekedar statement tanpa fakta, tanpa dukungan, tanpa argumentasi. Itu yang akan kami lakukan, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memang bukan sesuatu yang tidak punya dasar, gitu aja. Itu cukup dari saya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya kira pemerintah ini pemerintah kita. Jadi, keberhasilan pemerintah itu keberhasilan kita, dan kegagalannya kegagalan kita. Jadi semua kita itu ingin agar pemerintah itu berhasil, sukses. Saya kira itu yang kita inginkan. Jadi tidak ada untuk merongrong atau apa, tidak. Kita ingin pemerintah seperti yang diamanatkan oleh saudara-saudara. Gerakan tokoh lintas agama adalah gerakan moral untuk perbaikan dan juga kemajuan kehidupan bangsa. Maka kami berharap pesan-pesan yang bersifat moral ini, walaupun menyentuh persoalan-persoalan politik kebangsaan, hendaklah disikapi terutama dengan memperhatikan substansinya. Apa pesan-pesan yang terdapat di dalam lampiran pernyataan para tokoh lintas agama ini? Saya bersedih ketika sikap pemerintah dan para pendukungnya justru cenderung mengalihkan persoalan dari substansi ke persoalan-persoalan yang sangat tidak substantif, bahkan bernada personal, yang pada hemat saya sikap seperti ini yang mengalihkan substansi kepada persoalan lain, semacam menuduh orang per orang, adalah sebuah kekerdilan dan kenaifan, dan sebenarnya adalah manifestasi dari sikap yang berapologi. Ini sungguh sayang sekali. Maka oleh karena itu kami mengimbau pada semua pihak, termasuk pemerintah, dari presiden dan para pembantunya, untuk lebih memperhatikan substansi dari kritik, saran dari para tokoh lintas agama ini, dan tidak perlu untuk mengalihkan persoalan ke persoalan-persoalan lain. Termasuk betulan terkait dengan saya pribadi, dengan Muhammadiyah, ada gerakan yang menyebut dirinya Arus Aliansi Rakyat untuk SBY, yang hari Jumat lalu berdemonstrasi di Bundaran HI, yang katanya membakar foto Buya Syafi'i dan saya, kemudian ingin berdemonstrasi ke gedung Muhammadiyah. Hal-hal seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi.
Dan pada pertemuan di istana, saya sudah minta kepada Presiden SBY untuk menghentikannya. Dan beliau jawab, harus saya, iya Pak. Karena mereka menggunakan nama Bapak. Kalau kelompok lain, ada sebuah gerakan baru, gerakan anti Din Syamsuddin. Disingkat Gadis, saya sangat senang sekali. Saya bilang karena memang itulah yang saya cari-cari selama ini. Saya hanya menyatakan, insya Allah saya tidak terganggu sedikit pun. Dan saya merasa sesuai dengan ajaran Islam, semakin banyak yang menghina, menghujat seperti itu, semakin banyak peluang pahala bagi saya pribadi gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh para tokoh lintas agama tertulis dalam pernyataan dan juga dibacakan di depan Presiden, sejatinya adalah sebuah kritik kepada pemerintah agar jangan lalai dalam kehidupan kebangsaan kita ini, karena kami berkesimpulan ada distorsi dan deviasi, yaitu penyimpangan dari cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh the Founding Fathers dalam penyelenggaraan negara, dalam pelangsungan pembangunan, khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi. Jelas, konstitusi kita mengamanatkan Indonesia adalah negara hukum, tapi kita rasakan, saksikan bersama, jauh dari harapan. Hukum masih bisa dibeli, hukum masih bisa disetir oleh segelintir orang untuk kepentingan kekuasaan. Ini yang sangat berbahaya. Begitu pula dalam bidang ekonomi, amanat konstitusi kita untuk menerapkan demokrasi ekonomi yang tentu berorientasi kepada keadilan sosial. Tapi apa yang kita saksikan justru sebaliknya. Penerapan kapitalisme global dengan berbagai sindromnya tadi sudah disebutkan sampai ke tingkat kota-kota kecil dan pedesaan. Ini yang hanya mengakibatkan ada angka-angka statistik GNP naik. Kemudian begitu pula angka persentase kemiskinan menurun. Tapi bukti di lapangan tidak seperti itu. Karena pemerintah terjebak pada metode untuk mengukur pertumbuhan ekonomi menurut instrumen kapitalisme itu. Dan tidak mau melihat ada metode-metode baru dalam asesmen tentang social welfare. Bagaimana menilai kesejahteraan sosial yang harus dikaitkan dengan the purchasing power, dengan tingkat prosperity, bahkan happiness, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat. Nah, ini yang kami sarankan. Oleh karena itu saya sepakat dengan kami semua berkomitmen gerakan ini akan terus berlangsung, tidak akan berhenti dan tidak akan terpengaruh oleh ancaman, tantangan apapun yang terjadi, karena kami yakini ini sebagai sebuah kebenaran. Maka sekarang terserah kepada pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Bagi kami, kemarin ada yang mengatakan di media massa, Pak Andreas, sekarang bola berada di lapangan pemerintah. Terserah pada pemerintah itu sendiri, tapi kami komited untuk meneruskan gerakan dan perjuangan moral ini. Terima kasih. Saudara-saudara, yang pertemuan dengan Presiden tentu kami syukuri dan kami hargai bahwa beliau mengundang kami. Kami juga mengharapkan tentu ada banyak sekali yang bicara di situ bahwa diperhatikan manakah suara-suara kami. Yang masih harus kelihatan adalah apakah pemerintah betul menangkap yang mau kami sampaikan. Spirit, yaitu bahwa kami menganggap situasi sekarang sudah serius. Kami tidak mau akan memberikan running commentary, menyebutkan segala macam kesalahan pemerintah. Kami berpendapat bahwa semacam demoralisasi publik sekarang mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Semua butir yang kami kemukakan
hanyalah contoh. Sekarang betul bola ada di lapangan pemerintah. Kalau pemerintah hanya menjawab, ya kami sudah tahu itu semua dan selalu sudah menjalankan, dia justru tidak menangkap. Karena yang sampai sekarang dijalankan rupa-rupanya tidak menghindari demoralisasi ini. Perlu ada perubahan, perlu ada greget baru, perlu ada tanggung jawab, perlu ada kejujuran yang baru. Dan itu yang sebetulnya mau kami ajukan. Jadi betul itu tadi hanya sebuah titik permulaan, dan saya kira kelompok kami bukan hanya tidak akan berhenti, tetapi mungkin kemudian akan bicara lebih keras. Masih satu poin supaya ini jelas, kami ini semua sama sekali tidak ada kaitan dengan segala macam gerakan pemakzulan dan sebagainya. Bukan itu tugas kami. Kami hanya mau mengajukan situasi yang sekarang mengkhawatirkan di dalam berbagai dimensi yang kami ajukan di dalam 7 poin itu, dengan menurut saya 7 poinnya cukup lunak. Jadi poinnya itu itu malah mestinya kami nggak punya waktu, kami rumuskan lebih keras, tapi isinya sebetulnya keras ya. Jadi itu, maka saya kira ini saja dan kami akan jalan terus. Terima kasih. Terima kasih. Pada teman-teman wartawan, saya perkenalkan diri, nama saya Abdul Mukti. Saya kalau dikatakan gerakan ini ada yang bonceng itu saya. Jadi saya bonceng beliau untuk ikut terkenal, ikut nampang begitu. Saya tidak mewakili agama tertentu, karena Muhammadiyah dan NU sudah menjadi agama yang diwakili beliau berdua. Jadi Indonesia sekarang ada 8 agama: Islam, Muhammadiyah, NU, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi dicanda aja, nggak serius. Nanti dikira ada agama baru. Saya menyampaikan dalam kapasitas saya sebagai Direktur Eksekutif Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization atau disingkat CDCC. Dan tadi saya tanya Mas Fajar, saya mewakili apa CDCC, dan katanya tokoh muda badan pekerja. Saya ingin menyampaikan satu hal saja, bahwa yang disampaikan oleh para tokoh agama itu adalah pernyataan-pernyataan yang dilandasi oleh tanggung jawab untuk ikut bersama-sama menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang sesuai dengan cita-cita dasarnya, negara yang adil dan makmur, negara yang memang membawa bangsanya kepada kemajuan dan peradaban yang luhur untuk seluruh rakyatnya. Motivasi itu adalah motivasi kebangsaan. Selain juga ada motivasi, ada panggilan iman, di mana para tokoh agama senantiasa berpegang teguh kepada ajaran agama yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman yang sejati adalah mereka yang peduli kepada kaum papa, membela mereka yang tertindas, melindungi mereka yang terdolimi, dan juga mengingatkan kalau ada siapa saja yang berbuat tidak sesuai dengan tuntunan moral dan agama. Karena itu maka pada kesempatan ini kami mengajak semua pihak untuk lebih bersikap jernih, menyikapi apa yang kami sampaikan dengan hati nurani yang bersih. Dan kalau bangsa Indonesia sudah bebas buta aksara, sudah bebas buta angka, mudah-mudahan bangsa ini tidak buta mata hatinya. Mudah-mudahan bangsa ini lebih awas melihat persoalan dan tidak menderita rabun moral yang membuat bangsa ini semakin terjerumus kepada kehancuran. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi kita sebentar. Ini sebentar ya. Ini sejarah sedikit aja. Ini gerakan moral ini dimulai dari Tubuh Ireng, terus ke KWI, Ma'arif Institute yang meminjam PP Muhammadiyah, dan kemudian PGI. Itu porosnya gerakan moral ini. Kita minta protokol berdiri untuk kepentingan media, jadi kita pegangan tangan. Oke. Baru kita lagi ngerti jawab. Ya, bisa tolong pegangan tangan? Ya, pegangan tangan lah. Oke. Ya.
Badan pekerja juga tangan tangan. Ya, silakan. Diambil fotonya. Ya, karena Pak Din ada acara, jadi mungkin akan lebih dulu ya meninggalkan lokasi. Enggak, kita akan ada sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya saya kira ya. Silakan Mas, 1, 2, ya, silakan Mas. Ya. Menurut kesan kami, Presiden sangat serius ya menanggapi apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh lintas agama itu. Tetapi tentu saja tidak ada waktu yang cukup, walaupun waktu itu 4,5 jam kita bertemu, untuk secara sangat detail membahas ya, hal-hal yang dikemukakan. Itulah sebabnya maka pertemuan itu disebut pertemuan awal sekali. Bukan hanya awal, tapi awal sekali waktu itu dipakai. Artinya bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Ini indikasi paling tidak menurut kami bahwa ada keseriusan. Apakah keseriusan itu nanti diinterpretasikan di dalam tindakan? Mari kita tunggu lagi. Terima kasih. Saya Siti dari Sinar Harapan. Pertanyaan saya, setelah tokoh-tokoh agama semua ini Ada beberapa hal yang perlu terus-menerus disosialisasikan. Sosialisasinya bisa secara verbal, secara naratif begitu, tapi lebih mungkin sosialisasinya untuk mencegah salah pengertian adalah dengan sikap dan tindakan kami yang konsisten, kesatuan kami, konsistensi dalam menyampaikan nilai-nilai kebangsaan ini, dan sisi moralitasnya. Kami akan mengawal itu. Ada hal yang harus kami terus kawal supaya kebersamaan ini tetap murni, bahkan makin bersinar dalam nilainya. Misalnya kekompakan kami, kesatuan kami. Kedua, supaya tidak ada peluang orang nebeng di perjalanan, dalam arti seolah-olah menggunakan kesempatan begitu. Juga mengawaskan supaya kami tidak salah dimengerti oleh pemerintah juga, seolah-olah oposan, dan kami tidak menempatkan diri sebagai superpower di atas pemerintah. Bukan oposan dalam arti kami mau menggusur atau merebut. Dan sosialisasi ke tengah umat itu akan terjadi bagaimanapun, tapi ada 2 modus tadi, verbal, naratif, eksplikatif, tapi lebih dalam konsistensi kami merajut dan mengemban nilai-nilai ini. Terima kasih. Saya kira mau ini ya, yang lebih tepat ya. Jadi begini, sebenarnya inisiatif yang mengundang kemarin adalah dari Mong Civilization, lembaganya Pak Din. Karena Pak Din memang dihubungi terus-menerus oleh pihak istana untuk menjembatani itu. Tetapi kami sebenarnya di bawah koordinator Buya Sapi Marif dan Gus Soleh. Karena awal ini sejak awal di Tubuh Ireng. Jadi sebenarnya
Monsinyur datang, Pak Andreas datang, diundang resmi lembaga KWI. Monsinyur diundang sebagai Ketua Presidium KWI, Pak Andreas diundang sebagai Ketua PGI. Itu resmi dari Istana Negara. Jadi sebenarnya itu pertemuan antara lembaganya Pak Din dan pihak istana. Tetapi kalau mereka mau mengundang, ya harus lewat Buya Syafi'i dan Gus Soleh. Sehingga Gus Soleh sudah menawarkan kan akan mengundang kan, itu tawaran dari lembaga ini. Gitu. Tetapi Pak Din bersama kita juga tetap solid. Gitu. Baik, saya kira Perbedaan dengan yang Kemiri? Tidak ada perbedaan, justru di Kemiri mendukung apa yang sudah dibuat dan 7 pernyataan itu dikoreksi kembali dan final. Jadi kalau istana mengatakan itu tidak benar karena semua tokoh sudah setuju dan itu dikoreksi pada waktu di Kemiri. Itu sebenarnya. ya saya kira perlu kami sampaikan, gerakan ini kan bersifat inklusif ya. Siapapun boleh mempelopori gerakan ini. Seperti di Surabaya kemarin para akademisi mendeklarasikan gerakan bohong, anti bohong. Tidak ada hubungan dengan gerakan ini secara struktural, tetapi mereka punya semangat yang sama. Saya kira nggak ada masalah. Nah baik, kita berikan kasih kesempatan Buya, kasih closing statement Buya. Udah jelas ya, kan sudah jelas semua itu. Jadi porosnya dia saya ulang lagi, Tebu Ireng, ini tokohnya, KWI di sini dia, kemudian Ma'arif Institute, ini tokohnya yang badan kecil ini, dan kemudian PGI. Dan satu saat mungkin kita mau rapat di Mendut karena ada juga tokoh di sana, ya. Itu aja. Kita ini solid lah. Ya. Jangan Anda terima tafsir-tafsiran yang kadang-kadang miring ya. Adapun kadang-kadang ada bintik, itu biasa aja itu. Tapi kita mempunyai komitmen kepada tujuan besar negeri ini harus diselamatkan. Pasal 33 Undang-Undang 45 jangan lagi dikhianati. Itu yang Cukup, terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan media. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang.